Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Esti Rahayu dengan NIM 201111230018. Saya akan membuat video micro teaching, yaitu tugas dari mata kuliah psikologi pendidikan. Materinya mengenai memberikan penjelasan tentang minat dan motivasi dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh ya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya gimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah kalau baik semua. Oh iya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Di sini sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Ya. Ini kan hari pertama Ibu di sini. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Vivi Esti Rahayu. Kalian bisa panggil Ibu Ibu. Ibu tinggal di Desa Pembangunan. Ibu dari UIN Fatmawati. Ada yang tahu? Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno-Hatta. Oh iya, Ibu kan udah kenalin diri ini. Sekarang gantian kalian ya. Dari ujung, boleh? Enggak? Namanya siapa? Mentari siapa? Tinggalnya di mana? Baru. Cita-citanya? Bagus ya cita-citanya. Untuk tangan dulu dong. Selanjutnya, namanya siapa? Panggilannya? Cita-citanya apa? Bagus juga ya. Dan sekarang nanti Ibu akan menjelaskan materi kepada kalian mengenai memberikan pengertian tentang minat dan motivasi dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa tujuan Ibu memberikan materi ini kepada kalian? Belum ya. Tujuannya yaitu yang pertama
agar kalian mengetahui kenapa sih kalian itu harus mempunyai minat dan motivasi dalam belajar. Yang kedua, agar kalian tahu kenapa kalian harus, yang kedua tuh agar kalian tahu faktor-faktor dari minat dan motivasi belajar. Yang terakhir, agar kalian tahu tips dari minat dan motivasi belajar itu. Jadi itu ya tujuan ibu memberikan materi ini kepada kalian. Sekarang udah tahu ya tujuannya? Ya. Setelah ini ibu akan menjelaskan materi tersebut kepada kalian. Tapi tolong kalian dengarkan dengan baik ya. Jika ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Jika tidak ada nanti ibu kasih soal ya. Gimana? Sudah siap? Ada permainan. Penasaran? Penasaran. Oh iya. Permainannya dia si lompat. Dia hidup di dua alam. Si lompat itu berkaki 4. Berbeda ketika dia masih kecil sama ketika sudah dewasa. Masih kecil namanya kecebong. Ketika sudah dewasa, siapa si lompat itu? Siapa yang tahu? Kakak. Iya, benar. Terus yang kedua masih sama. Yang kedua si lompat juga. Tapi dia lompatnya tuh dari pohon ke pohon. Terus makannya buah. Si lompat ini ekornya panjang. Nah, siapa si lompatnya ini? Salah, coba siapa? Iya, bener. Udah ya, jamnya itu aja ya. Iya. Tunggu. Sekarang ibu mau jelasin materinya. Oh iya, tujuan ibu memberikan game tadi kepada kalian. Kan kita nih mau belajar nih, mengasah otak kalian sedikit demi sedikit untuk berpikir. Bentar ya. Di sini ibu ada PowerPoint nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di sini ibu akan menjelaskan mengenai memberikan pengertian tentang minat dan motivasi pembelajaran kepada kalian. Yaitu motivasi. Kenapa sih kita harus mempunyai minat dan motivasi dalam belajar? Kita tuh motivasi dan minat itu sangat penting sekali untuk kita. Tujuannya apa? Yang pertama agar kita semangat dalam belajar. Terus tuh agar belajar tuh nggak malas-malasan. Jadi tuh belajarnya kita tuh aktif. Nah, kan tadi kalian masing-masing punya cita-cita nih. Nah, salah satunya itu juga agar kalian tuh semangat untuk meraih cita-cita kalian. Jadi perlu diingat ya, punya motivasi dalam belajar itu sangat penting sekali. Selanjutnya
Selanjutnya ada faktor-faktor dalam minat dan motivasi belajar. Faktornya tuh ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini faktor yang asalnya dari dalam diri kita sendiri ya. Tuh. Jadi faktor internal ini faktor yang ada dalam diri kita tuh harus ada gitu loh. Terus yang kedua tuh faktor eksternal. Faktor eksternal ini berbeda dengan faktor internal tadi ya. Kalau faktor eksternal ini kan asalnya dari dalam diri kita. Kalau faktor eksternal itu berasal dari luar. Dari mana saja? Tahu? Dari mana? Contohnya? Lingkungan. Iya, betul. Iya, dari teman sekolah ya. Terus tuh bisa juga dari lingkungan keluarga. Dari teman sekolah, dari lingkungan masyarakat, terus dari teman bermain di rumah juga bisa ya. Pokoknya faktor eksternal ini berasal dari mana saja. Terus yang selanjutnya yaitu tips inovasi, tips motivasi dan minat dalam belajar. Di sini ada yang pertama bergaul dengan teman yang suka belajar. Nah, kenapa sih kita tuh harus bergaul atau berteman sama orang-orang yang suka sama belajar? Nah, karena bergaul sama orang yang suka belajar itu penting agar kita termotivasi. Gitu. Agar kita tuh jadi ikut kayak mereka, termotivasi. Teman kalian, kalau kalian temenan sama orang yang suka belajar, pasti kalian akan ikut. Tapi kalau misalnya kalian kayak temenan sama orang yang suka main, jarang belajar, pasti kalian juga akan ikut-ikut kan? Jadi yang kedua yaitu belajar apapun. Maksudnya belajar apapun di sini, kalian tuh tidak hanya belajar mengenai materi di sekolah, tetapi apapun itu. Bisa mengenai bisnis, bisa mengenai wirausaha, bisa juga mengenai komputer, bisa semuanya. Pokoknya belajar apapun itu bisa. Terus yang selanjutnya yaitu belajar dari internet. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar dari internet? Karena belajar dari internet itu bisa menambah wawasan. Nah, misalnya ya, kalian dikasih tugas contohnya seperti berwirausaha, terus belajar komputer juga bisa, terus belajar apa lagi? Pokoknya belajar apa aja, ya, tidak hanya belajar materi di sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu belajar dari internet. Kok belajar dari internet? Nah, dengan belajar dari internet, kita bisa menambah wawasan kita. Dari yang awalnya kita nggak tahu, kita tidak tahu, menjadi tahu. Contohnya gini, misalnya kalian dikasih tugas dari sekolah, kalian kan nggak tahu nih, terus kalian cari di internet. Nah, itu yang dimaksud menambah wawasan. Dari kalian nggak tahu, nanti kalian jadi tahu. Itu kan kalian awalnya nggak tahu kan, terus kalian cari di internet jadi tahu. Nah, itu yang dimaksud dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang selanjutnya selain bisa belajar itu, kalian juga di internet bisa belajar apa saja juga. Banyak, misalnya kalian mau cari tentang apa ya, pokoknya apa aja bisa kalian belajar di internet. Dari sana kalian bisa menambah wawasan kalian, ya. Terus yang selanjutnya yaitu bergaul atau berteman. Selanjutnya yaitu bergaul atau berteman dengan orang yang selalu berpikir positif. Kenapa sih Bu bergaul atau berteman dengan orang yang selalu berpikir positif itu penting? Karena dengan begitu kita akan termotivasi. Nah, terus misalnya kan teman kalian tuh punya cita-cita, nah dia tuh pengen jadi
pasti bisa menjadi dokter. Nah, dia pasti kan belajar terus. Nah, itulah tujuannya kalian harus berteman sama orang yang berpikir positif. Jadi kalian tuh juga termotivasi gitu. Nah, jadi nggak selalu optimis. Tujuannya ya agar belajarnya juga lebih semangat, ya. Terus yang selanjutnya yaitu mencari motivator. Mencari motivator ini bisa kalian cari di manapun, di siapa saja. Misalnya contohnya kayak orang terkenal, artis, atau bisa juga tidak harus orang terkenal, bisa orang tua kalian juga bisa kalian jadikan motivator. Nah, mencari motivator ini caranya dengan ambil yang positifnya saja. Misalnya orang yang kalian jadikan motivator itu orangnya pinter, rajin, giat belajarnya. Nah, itu yang kalian ambil ya, sisi positifnya. Kalian baik, materi hari ini selesai ya. Hanya ini saja yang bisa disampaikan. Oh iya, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Berarti udah paham ya? Iya. Oh iya, Ibu kasih soal ya. Iya. Ibu kasih tugas. Gimana? Udah selesai tugasnya? Udah. Nah, berhubung tugasnya udah selesai, Ibu mau ulas lagi ya dari yang tadi. Nah, tadi kan Ibu berikan tentang motivasi belajar. Jadi tadi udah Ibu kasih tips sama kalian tentang motivasi belajar, terus ada faktor-faktor dari motivasi belajar itu sendiri. Nah, jadi motivasi belajar dan minat belajar itu sangat penting ya. Jadi di diri kalian itu harus ditumbuhin motivasi dan minat dalam belajar agar kalian tuh belajarnya selalu aktif, agar semangat terus. Itu sangat penting motivasi belajar. Dan agar yang terutama juga agar kalian bisa meraih cita-cita kalian. Baik, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi video micro teaching tentang memberikan pengertian mengenai minat dan motivasi dalam pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.